Jadi kita lihat nih bro, penampakan Vario 160 ini ya apa ya namanya ya, kemungkinan besar ini seperti ini yang diceritain sama Kang Iwan Banaran, karena dia kayaknya sih ya sekelas Kang Iwan Banaran tuh sebenarnya tuh udah pernah melihat Vario 160, karena ya nggak mungkin juga dia ngasih foto real aslinya gitu kan. Nah dia cuma membuat terawangan, cuma membuat sketsa segala macam tuh, kurang lebihnya tuh seperti ini. Nah, jadi itu dia. Lalu disempurnakan lagi oleh YouTuber Ozzy Drawing nih, mampir juga ke channelnya aja. Nah, di situ dia tuh menggambar ulang ya lebih jelas sih, lebih detail gitu. Nah, sekarang kita bahas nih ya perubahan di Vario 160 tuh apa aja, karena kurang lebih akan seperti ini nanti Vario 160. Yang bisa gua lihat sih memang ada perubahan dari Vario 160 daripada generasi sebelumnya. Yang jelas ini lebih kekar, bro, lebih terlihat padat, lebih berisi gitulah. Karena apa? Yaitu dia bodinya berubah, lebih padat. Nah, kaki-kakinya juga lebih gambot lagi, jadi kesannya tuh lebih berotot gitu. Nah, kita bahas ke bagian depannya dulu nih. Bagian headlampnya itu dipastikan itu berubah, bro. Untuk headlampnya itu lebih sipit. Ya, mirip-mirip Kawasaki ZX-10R lah. Nah, jadi intinya apa? Lebih sipit headlampnya, reflektornya, tapi untuk tamengnya itu lebih padat, bro, lebih kekar. Ya, 11-12 sama Yamaha Aerox lah. Kurang lebih seperti itu, karena Aerox itu memang terlihat lebih kekar, robotik gitulah. Ini keren banget sih, dan di Vario 160 pun sama seperti itu. Untuk bagian depannya tuh terlihat lebih tebal, lebih kekar gitu. Nah, untuk bagian sampingnya itu juga sama, bro, seperti Yamaha Aerox yang ada layer-layernya gitulah. Nah, di Vario 160 ini bocorannya tuh ada 3 layer. Teman-teman bisa lihat di gambar aja. Ya apa ya, lebih terlihat lebih ya berkarakter gitulah, ada semacam layer gitu, kayak firing tumpuk gitulah. Itu keren juga sih. Nah, itu di bagian untuk bagian sampingnya. Kalau untuk turun ke bagian spakbor itu ya ada perubahan juga, bro, daripada versi yang lawas yang cuman hanya spakbor gantung gitu aja kan. Nah, untuk spakbor depannya ini tuh sudah sampai ke suspensi, jadi lebih panjang ke bawah gitu, jadi terlihat lebih berotot lagi. Ini keren juga sih. Nah, untuk bagian bawahnya lagi, untuk bagian velg, nah velg ini juga berubah, bro, untuk modelnya. Untuk modelnya itu menggunakan palang Y miring, kurang lebih seperti itu. Untuk ya rekayasa gambar itu seperti itu. Nah, untuk bannya dibuat lebih gambot, bro, dengan ukuran 100, jadi lebih gambot dibanding versi yang lawasnya. Nah, oke, itu bagian headlamp udah, samping udah, peleknya juga udah. Nah, untuk bagian batok stangnya nih, bro. Nah, untuk batok stangnya ini juga berubah total, bro, dibandingkan versi yang lawas. Karena yang versi yang lawas yang gue bisa lihat nih itu tuh terlalu kecil, kekecilan lah ya. Nah, makanya direvisi oleh AHM biar lebih mengimbangi bodi yang lebih padat, lebih berkekar gitu lah ya, lebih berotot. Nah, batok stangnya juga tuh berubah total, bro. Nah, jadi lebih mengimbangi gitulah, biar lebih sangar gitu. Nah, otomatis speedometer juga ada perubahan juga, walaupun nggak terlalu signifikan, terlihatnya sama, cuman ada perbedaan detailnya tuh berubah, bro. Nah, untuk bagian dashboardnya itu kemungkinan besar nih ini dipastikan sudah menggunakan power outlet, jadi teman-teman bisa ngecas handphone lah ya. Kalau di Vario yang lawas tuh belum ada power outletnya, apalagi nih power outletnya sudah menggunakan USB tipe A, jadi tanpa perlu konektor lagi, bisa langsung colok aja. Itu keren juga sih. Oke, nah ini juga kita lihat ke bagian decknya nih. Decknya masih menggunakan deck rata karena ini Vario, bukan Airblade ataupun yang lain. Nah, kemungkinan besar juga nih karena apa? Ya pangsa pasar Indonesia itu lebih suka menggunakan deck yang rata karena bisa membawa barang yang lebih banyak lah ya dibandingkan yang ada punuknya kayak Yamaha Aerox tuh. Tapi itu dia kekurangannya, ya akhirnya isi bensinnya tetap di bawah jok. Kita harus buka jok juga sih. Yang gue berharap sih kayak Frigo sih biar bisa isi bensin di depan, cuman kayaknya untuk Vario 160 nggak kayak gitu. Oke, kita lihat ke bagian joknya. Nah, joknya juga ada perubahan juga nih, bro. Nah, perubahan joknya nih dibuat lebih sporty lagi. Nah, di bagian depan joknya itu lebih tipis, bro, jadi kesannya tuh di belakang itu agak tinggi gitu lah, jadi kayak nungging gitu. Jadi kalau kita boncengan cewek lebih enak kayaknya. Nah, itu bagian jok. Untuk bagian sampingnya juga sama, ada perubahan detail-detailnya, walaupun terlihat agak sama, cuman itu ada perubahannya juga. Oke, kita lihat ke bagian samping stop lampnya. Nah, stop lampnya ini juga berubah, bro. Intinya berubah total juga sih, walaupun memang nggak terlalu signifikan dibanding versi lawasnya. Yang jelas ada perubahan mengikuti cover yang baru, jadi stop lampnya juga ngikutnya tuh baru juga. Nah, untuk spakbornya seperti yang versi yang lawas menggunakan sen yang terpisah, kurang lebih seperti itu.
Nah, ini nih bro, poin yang sangat disayangkan nih, Vario 160 ternyata masih menggunakan single side untuk shockbreakernya, masih menggunakan satu shockbreaker di bagian belakang. Ini sangat amat disayangkan lah ya, karena ya rivalnya Vario itu yang Yamaha Aerox tuh sudah menggunakan double shock. Jadi kenapa Vario 160 tuh masih menggunakan single shock? Ini sangat disayangkan banget, karena ya kalau satu shock di belakang, kalau monoshock sih nggak apa-apa gitu di bagian tengah, tapi ini di bagian samping. Jadi kalau kita boncengan tuh berasanya ya kurang apa gitu, kayak limbung gitu lah, nggak enak lah. Tapi ya udahlah, yang penting jelas sih ada perubahan total. Nah, kita lihat ke bagian mesinnya bro. Nah, ini mesinnya ini dipastikan berubah total bro, menggunakan mesin PCX 160 4 katup. Ya teman-teman tahu sendiri lah ya, untuk PCX 160 tuh akselerasi bawahnya tuh nampol banget gitu kan. Nah, itu di PCX 160, apalagi ditanam di Vario 160 ini yang notabene nya beratnya tuh lebih ringan dibandingkan PCX 160. Alhasil power bawahnya nih ini nendang banget pasti. PCX 160 aja nendang, apalagi Vario 160 makin ngacil bro. Ya bejaban lah melawan Yamaha Aerox. Kita tunggu aja nanti bro. Nah, oke, itu bagian mesinnya. Nah, untuk bagian velg belakang juga sudah berubah bro, lebih gambot daripada generasi yang lawasnya. Nah, bannya diprediksi di ukurannya ini jadi 120, jadi lebih kekar, lebih berotot. Ini keren banget sih. Dan yang lebih kerennya lagi nih, di bagian velg ini tertanam rear disc brake atau cakram belakang. Ini baru keren, karena apa, motor sport 150 cc itu harusnya memang sudah double disc. Ya itu dia kenapa Yamaha Aerox masih tromol gitu kan. Nah, Vario 160 tuh seakan mengcounter Yamaha Aerox nih gue punya yang lebih keren, gue punya double disc brake. Yoi, ini keren banget sih. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk gambaran untuk Vario 160, bocorannya dari Kang Iwan Banaran, dari ya sketsa yang dia buat lah ya, dan disempurnakan lagi oleh YouTuber Ozzy Drawing ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.